Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membahas atau membaca kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Tawdihul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram. Dan kita masih dalam bab ad-da'awah wal bayyinah, bab tentang masalah dakwaan dan juga tentang masalah bukti-bukti. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis 1227. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna rajulaini ihtasama fi dabatin wa laysa liwahidin minhuma bayyinatun faqada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfain. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa hadha lafduhu wa qala isnaduhu jayyidun. Dari sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna rajulaini, bahwasanya ada dua orang, ihtasama fi dabatin, dua orang ini berebut, bersengketa tentang masalah hewan. Jadi ada dua orang, ya mereka berebut, ya bersengketa tentang seekor hewan. Dan seekor hewan ini entah itu adalah hewan yang dikembalakan, ya atau hewan yang hilang kemudian ditemukan. Makanya apa? Ada dua orang, mereka bersengketa, berebut tentang seekor hewan. Yang satu mengatakan punya saya, yang satu mengatakan juga sama, ini milik saya. Walaysa liwahidin minhuma bayyinatun, dan tidak ada seorang pun dari dua orang ini yang memiliki bukti. Jadi dua orang ini sama-sama nggak punya bukti. Mereka bersengketa, saling mengaku dan nggak ada bukti. Jadi dua orang ini nggak membawa bukti. Faqada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengannya dengan dibagi menjadi dua. Diputuskan nisfain, setengah-setengah. Ya, dibagi menjadi dua. Yang ini mendapatkan setengah, orang yang kedua mendapatkan separuhnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, dan ini adalah lafaz Nasa'i dengan mengatakan sanadnya adalah bagus, ya isnaduhu jayyidun. Jadi Abu Musa Al-As'ari menceritakan bahwa ada dua orang ini berebut, ya bersengketa di hadapan Nabi SAW tentang seekor hewan, entah itu unta, entah kambing atau yang lain. Makanya bersengketa tentang seekor hewan. Lah dua orang ini yang bersengketa tidak memiliki bukti, ya nggak ada buktinya. Orang pertama nggak membawa bukti, entah saksi atau bukti yang lain. Orang yang kedua sama,
ya nggak membawa bukti. Padahal orang yang ngaku-ngaku suatu barang, maka apa? Harus ada buktinya, harus membawa bukti. Lah dua orang ini tidak membawa bukti, maka Rasulullah SAW memutuskan ya di antara keduanya nisfain menjadi dua. Jadi apa, kambing tadi dibagi dua, entah caranya ya kambing tadi dijual ya atau hewannya dijual, lah kemudian uangnya hasilnya ya dibagi menjadi kepada dua orang tadi, ya separuh, setengah. Nah, darajatul hadis, ya derajat hadis ini al hadisu isnaduhu jayyid, ya hadis ini sanadnya adalah bagus. Qala an-Nasa'i isnaduhu jayyidun, ya berkata Imam Nasa'i sanadnya juga bagus. Qala al-musannif, berkata al-musannif itu Ibnu Hajar, isnaduhu jayyidun, ya sanadnya juga bagus. Nah, ma yu'khadhu minal hadis, apa yang dapat diambil dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama, al-ainu al-mutanaza'u 'alaiha la takhlu min akhwalin. Barang yang disengketa itu ada beberapa keadaan. Jadi barang atau suatu benda, suatu barang yang disengketa, kalau ada orang tuh bersengketa, maka di sini ada beberapa keadaan. Akhadua, keadaan yang pertama, alla takunal ainu biyadi wahidin minal mutadaiyaini. Barangnya tidak ada pada salah satu dari dua orang yang menggugat tadi. Ini keadaan yang pertama. Di keadaan yang pertama, barangnya itu tidak ada di tangan dua orang yang menggugat. Seandainya ada dua orang menggugat, si A dan si B, lah barang tadi nggak ada di dua orang ini, ya nggak ada di tangannya si A, nggak ada di tangannya si B, ya barangnya jauh di sana, nggak ada di tangan dua orang ini. Jadi dua orang ini salah satunya nggak memegang barang tadi. Walaysa ladaihima bayyinatun, dan dua orang ini yang menggugat tadi nggak memiliki bukti. Jadi dua orang yang menggugat ini nggak memiliki bukti. Si A nggak bawa bukti, nggak punya bukti. Si B juga sama, nggak memiliki bukti. Wala dhahirun, dan nggak ada yang nampak ini milik siapa. Ya belum nampak, belum ketahuan. Maksudnya apa? Belum ada indikasi yang kuat bahwasanya barang ini miliknya si A atau miliknya si B. Belum ada sesuatu yang kelihatan, belum nampak ini haknya siapa. Fa khina idin yakhlifu kullu wahidin minhuma annaha lahu wa la haqqa lil akhari fiha. Maka di sini setiap orang ya dari dua orang yang menggugat ini, dia diminta untuk bersumpah bahwasanya barang itu milik dia dan tidak ada hak bagi orang lain. Jadi apa? Dua orang tadi disuruh untuk bersumpah bahwasanya barang itu milik dia dan tidak ada hak bagi orang lain. Jadi orang yang pertama bersumpahlah kepada Allah, kalau barang ini adalah milik kamu, bukan miliknya orang lain. Kemudian orang kedua juga sama disuruh untuk bersumpah, wahai si fulan, wahai si B, bersumpahlah kepada Allah kalau barang itu ya milik kamu, bukan miliknya orang lain. Jadi apa? Kedua orang ini disuruh untuk bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, wallahi hadal mal li, bahwasanya harta ini adalah milik saya. Faida tahalafa, ya kalau dua orang ini sudah bersumpah, ya si A orang pertama sudah bersumpah, orang kedua yang menggugat juga sudah bersumpah, kusimat bainahuma nisfain, maka dibagi menjadi dua.
Bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dikasihkan ke A, ya setengah yang kedua dibagikan kepada yang si B, ya kelompok yang kedua, orang yang kedua. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, ini adalah keadaan yang pertama. Jadi keadaan yang pertama, kalau barang itu bukan di tangan dua orang ini. Jadi kalau ada dua orang ya saling bersengketa, saling berebut tentang suatu barang. Lah barang ini nggak di tangan dua orang ini, nggak di tangannya si A, nggak di tangannya si B, nggak di tangannya orang yang kedua. Lah dan dua orang ini nggak punya bukti. Orang pertama nggak punya bukti, orang yang kedua juga sama nggak punya bukti, nggak punya bukti. Maka apa? Di sini Nabi SAW memerintahkan supaya dua orang ini sama-sama bersumpah. Ya, diperintahkan supaya bersumpah bahwasanya barang itu milik dia dan tidak ada hak untuk orang lain. Kemudian kalau dua orang ini sudah bersumpah, ya orang pertama sudah bersumpah, orang yang kedua sudah bersumpah, maka hewan tadi atau barang tadi dibagi menjadi dua. Seandainya barangnya itu bisa dibagi, misalnya ya kayak tanah, ya bisa dibagi menjadi dua, maka apa? Dibagi menjadi dua. Dan seandainya nggak bisa dibagi menjadi dua, dipotong dulu nggak bisa, maka apa? Barang tadi dijual dulu, dihargai, kemudian harganya dibagi menjadi dua, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, kenapa dibagi menjadi dua? Ya karena apa? Orang yang pertama sudah bersumpah bahwasanya barang itu milik dia. Lah orang yang kedua juga bisa bersumpah bahwasanya apa? Barang itu milik dia. Jadi dua orang ini sama-sama berhak. Kalau sama-sama berhak, maka apa? Dua orang ini berserikat, ya berserikat untuk mendapatkan barang tersebut. Caranya, ya nisfain dibagi menjadi dua. Ya bagian pertama untuk orang yang pertama, ya bagian kedua untuk orang yang kedua. Ini keadaan yang pertama. Asani, keadaan yang kedua, antakunal ainu biyadi ahadihima. Bendanya, barangnya itu ada di tangan salah satu dari keduanya. Jadi barangnya itu ada di tangan salah satu dari keduanya. Di dua orang yang menggugat ini sama yang satu itu membawa barang. Ya, yang satu membawa kambing, yang satu di tangannya ada barang. Walaysa ladai al-mudda'i bayinatun, dan orang yang menggugat itu nggak punya bukti. Orang yang menggugat itu nggak punya bukti. Fahiya li sahibil yaddi biyaminihi, maka barang itu diberikan kepada yang memegang barang tapi dengan sumpahnya. Yang memegang barang tapi apa? Biyaminihi, dengan sumpahnya. Nah, jadi keadaan yang kedua itu apabila ada dua orang saling bersengketa, saling berdebat ya tentang suatu barang. Si A dan juga si B. Lah salah satu dari dua orang ini di tangannya ada barang. Ya misalnya si A, ya di tangannya itu ada hewan, ya ada kambing misalnya. Si A ngomong, enggak, ini barang milik saya sendiri, bukan milik kamu. Lah orang yang kedua si B mengatakan barang ini, kambing ini milik saya, ya bukan milik kamu. Dan orang yang kedua tadi, ya yang menggugat, yang nggak bawa barang, dia apa nggak mau datangkan bukti. Ya dia nggak punya bukti, nggak punya saksi, ya nggak punya indikasi-indikasi, tanda-tanda kalau barang itu milik dia. Maka apa di sini? Barang itu diberikan kepada orang yang di tangannya ada barang. Jadi barang itu diberikan, dihukumi yang di tangannya itu ada barang, atau yang di tangannya itu sudah memegang barangnya. Maka apa? Diberikan kepada dia tapi dengan sumpah.
Ya, tapi dengan sumpah. Dia harus bersumpah, ya demi Allah bahwasanya barang ini, kambing ini, atau tanah ini, atau yang lain itu adalah milik saya. Nah, kenapa barang tadi diberikan yang orang yang di tangannya itu ada barang? Karena apa? Dia adalah sisi yang kuat. Ya, kalau orang membawa misalnya bawa sepeda motor, yang satu nggak bawa sepeda motor, maka posisi yang kuat yang membawa sepeda motor tadi, sepeda motor itu milik dia, ya bukan orang lain. Ya, kalau ada orang lain datang ngaku-ngaku sepeda motor milik saya, milik dia, harus mendatangkan bukti. Ya, kalau nggak ada buktinya, maka apa? Barang tadi tetap miliknya, ia megang barang. Ya, karena aslinya milik dia. Nah, dia nggak usah butuh bukti. Ya, karena megang barang yang milik dia sendiri, dan dia sisi yang lebih kuat ya daripada orang yang kedua nggak megang barang. Tapi dia boleh mengambil barangnya, tapi dengan sumpah. Ya, dengan sumpah bahwasanya barang tadi milik dia. Nah, ini ya macam yang kedua, ya keadaan yang kedua. Jadi keadaan yang kedua, apabila ada dua orang yang saling menggugat, tapi yang salah satunya memegang barang, maka apa? Barang itu milik pemegang barang, ya tapi dengan sumpahnya. Apabila yang nggak bawa barang, dia nggak bisa mendatangkan bukti. Nah, baik, di sini ada masalah lagi. Fa in kana ladai kulli wahidin minhuma bayyinatun annaha lahu. Dan apabila setiap orang itu mendatangkan bukti bahwasanya barang itu milik dia. Ya, di sini ada masalah yang ketiga. Apabila ada dua orang tadi bersengketa tentang suatu barang, yang satu bawa barangnya, bawa sepedanya, bawa sepeda motornya, yang satu nggak bawa sepeda motor. Lah, dua orang ini saling mengaku-ngaku, saling merebut, dan dua-duanya membawa bukti. Dua-duanya membawa bukti. Yang megang sepeda motor, ya mengeluarkan bukti. Ini buktinya, saksinya. Ini STNK. Ya, dia mendatangkan bukti. Ada buktinya, ada saksinya begini-begini. Fafil mas'alati qaulani li ahlil ilmi. Maka dalam masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Jadi masalah yang tadi, kalau dua-duanya mendatangkan bukti, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat dari para ulama. Jaba al-Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad, ila taqdimi bayyinatil mudda'i, mendahulukan bukti orang yang menggugat. Wa yusammunahu al-kharij, dan mereka menamakan orang yang menggugat itu dengan al-kharij, orang luar, sisi luar. Wa ilha'u bayyinatal mudda'i alaihi sahibal yaddi, dan menghilangkan, membatalkan, membuang bukti orang yang tergugat, pemilik barang yang bawa barang tadi. Wa yusammunahu ad-dakhil, dan mereka menyebutnya dengan ad-dakhil. Al-mudda'a alaihi disebut dengan ad-dakhil, orang dalam atau sisi dalam. Nah, jadi pendapat Imam Ahmad ini pendapat yang pertama, bahwasanya apa? Yang didahulukan barang tadi itu apa? Diberikan kepada al-mudda'i, orang yang menggugat. Orang menggugat itu ya, barang tadi diberikan kepada orang yang menggugat. Bukti orang yang digugat, yang membawa barang tadi itu apa? Dihilangkan, dibatalkan. Nah, misalnya ada dua orang tadi, yang satu bawa barang, yang satu nggak bawa barang. Kemudian dua orang ini mendatangkan bukti, ada buktinya. Si A yang bawa barang, ya bawa bukti. Si B yang nggak bawa barang juga ada buktinya. Maka pendapat Imam Ahmad,
didahulukan si B. Orang yang menggugat yang nggak bawa barang, yang menuntut itu apa? Didahulukan, buktinya diambil. Oh, ini karena dia mendatangkan bukti, maka barang tadi miliknya si B. Lah bukti yang dipegang oleh yang orang tergugat yang bawa barang dibatalkan atau dihilangkan, nggak dipakai. Nah, ini pendapat yang pertama. Qala fi Raudhil Murbi, ya berkata dalam kitab Ar-Raudhul Murbi. Ar-Raudhul Murbi itu kitab rujukan fikih madhab Hanbali, madhabnya Imam Ahmad. Wa in aqama kullu minhuma bayyinatun, dan apabila setiap orang, ya dari kedua orang ini mendatangkan bukti, dua orang ini mendatangkan bukti, annal aina al mudda'a bihalahu, bahwa barang yang digugat adalah milik dia, qudiya bihalil khariji bibayinatihi, maka dihukumi barang tadi miliknya orang yang menggugat dengan buktinya. Ya, dengan buktinya. Nah, jadi kalau ada dua orang ya saling menggugat, ya sama-sama mendatangkan bukti, yang satu bawa barang, yang satu nggak membawa barang, maka yang B tadi, maka apa? Buktinya diambil dan diputuskan bahwasanya barang itu ya miliknya orang yang menggugat. Walahat bayyinatu ad-dakhil, dan bukti orang yang digugat itu apa? Dibatalkan, ya dihilangkan. Li hadis Ibnu Abbasin, karena hadis Ibnu Abbas, lau yu'tan nasu walakinnal yamina 'alal mudda'a alaihi, kan tapi sumpah itu apa? Diberikan kepada al mudda'a alaihi. Nah, ini pendapat yang pertama. Itu pendapatnya Imam Ahmad, madhab Imam Ahmad, bahwasanya apa yang didahulukan, yang diputuskan, yang diberikan adalah kepada orang yang menggugat, yang mendatangkan bukti tadi, yang membawa bukti, walaupun dia nggak membawa barang, nggak bawa barang. Nah, wahadi ar-riwayatu hiyal mashhuratu min madhabil Imam Ahmad wa hiya minal mufradat. Dan riwayat ini adalah riwayat yang masyhur dalam madhabnya Imam Ahmad, dan dia termasuk pendapat tunggal. Ya, pendapat tunggal dari pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ahmad. Jadi pendapat Imam Ahmad saja, ya bukan pendapat ulama yang lainnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba jumhurul ulama, dan pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, wa minhum al-a'immatus salasa, dan diantara mereka tiga imam madhab, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, ila taqdimi bayyinatud dakhil wa huwa alladhi al-ainu biyadihi, didahulukan bukti orang yang tergugat yang di tangannya ada barang, yang di tangannya itu ada barang. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua dalam madhab jumhur para ulama, mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama. Ya, diantaranya apa? Tiga imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i bahwasanya apa? Yang diambil, yang didahulukan adalah bukti orang yang tergugat tadi, yang membawa barang, yang di tangannya ada barang, itu yang didahulukan. Qala Syekhul Islam, ya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma hadis al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara, adapun hadisnya Nabi bukti bagi orang yang menggugat dan sumpah bagi orang yang digugat, fama qalahu bi umumihi ahadun minal ulama ilmillah illa ahlul Kufah. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengatakan hadis ini secara umum kecuali ahlul Kufah. Ya, kecuali ahlul Kufah. Nah, jadi nggak ada seorang pun dari para ulama yang mengatakan hadis ini secara umum.
Ya pokoknya bukti dari orang yang menggugat dan sumpah dari orang yang tergugat. Kecuali apa? Ahlul Kufah. Kecuali Ahlul Kufah. Alladzina yarawna annal yamina daiman fi janibil munkir hatta al-qasamah. Yang mana mereka berpendapat pokoknya sumpah itu selalu ya dari pihak yang mengingkari. Ya, pokoknya sumpah itu ya selalu dari pihak yang mengingkari. Nah, ini ya pendapatnya Ahlul Kufah. Ahlul Kufah adalah penduduk Irak. Ya, penduduk Irak dulu pada zaman dulu ya mereka berpendapat bahwasanya sumpah itu selalu ya diberikan kepada pihak yang tergugat, ya pihak yang mengingkari. Nah, wa amma sairu ulama ilmillah, adapun kebanyakan para ulama wa fuqahaul hadis dan para ulama fikih dari alul hadis wa ghairihim dan selain mereka, fataratan yukhallifuna al-mudda'i wa taratan yukhallifuna al-mudda'a alaihi. Kadang-kadang mereka meminta penggugat untuk bersumpah, dan kadang-kadang mereka meminta orang yang tergugat juga untuk bersumpah. Nah, jadi pendapatnya para ulama, para fuqahaul hadis, ya para ahli fikih dari alul hadis, ya mereka kadang-kadang apa? Orang yang menggugat, ya kadang-kadang apa disuruh untuk bersumpah. Lah kadang-kadang orang yang tergugat, yang digugat, ya juga apa? Kadang-kadang disuruh untuk bersumpah. Bagaimana patokannya bersumpah? Al-aslu indahum, ya patokannya prinsipnya annal yamina masru'atun fi aqwal jaribain. Bahwasanya apa? Sumpah itu disyariatkan pada yang paling kuat sisinya. Jadi kalau yang paling kuat sisinya berarti apa? Dia disuruh untuk bersumpah. Ya karena apa? Yang paling kuat sisinya itu nggak butuh bukti, ya nggak butuh tanda-tanda, nggak punya bukti, nggak punya bukti pemilikan. Karena apa? Sudah kelihatan sisi dia yang lebih kuat. Sepertinya barang tadi adalah milik dia, ya bukan miliknya orang lain. Wal bayyinatu indahum ismun lima yubayyinul haqqa. Dan bukti menurut mereka adalah semua hal yang bisa menjelaskan kebenaran. Jadi bahwasanya orang ya ketika ada orang yang saling menggugat, ya saling tengkar, berebut, lah maka apa? Sisi yang paling kuat. Jadi hakim itu melihat mana sisi yang paling kuat. Ini perkiraan ini barang ini milik siapa? Ya kalau sudah kelihatan sisi yang paling kuat, ya misalnya ada dua orang, yang satu tergugat, yang satu ya orang yang menggugat. Maka orang yang tergugat tadi kan adalah sisi yang kuat, ya sisi yang kuat. Seakan-akan apa? Memang barang tadi aslinya barang tadi milik dia. Maka apa? Cukup bagi dia untuk bersumpah saja. Tidak usah untuk mendatangkan bukti. Ya tidak usah untuk mendatangkan bukti. Misalnya apa? Di tangan saya ada mikrofon ini. Ya di tangan saya ada mikrofon ini. Kemudian ada orang datang ngaku-ngaku, ya mikrofon ini milik saya, ya milik saya. Maka apa? Sisi yang paling kuat, ya sisi yang paling kuat, bosnya apa? Mikrofon ini milik saya, bukan milik orang itu, ya bukan milik orang itu. Baik, kalau dia mendatangkan bukti, saya juga ada buktinya berupa nota, berupa saksi, ya dari keluarga, dari yang lain. Maka apa? Sisi yang paling kuat juga saya. Karena apa? Barang tadi yang pertama, barang ini berada di tangan saya. Kalau barang ini di tangan saya berarti apa? Lebih kuat pihak saya daripada yang lain. Kemudian yang kedua, penguat yang kedua adanya bukti. Ya adanya bukti bahwasanya barang itu adalah milik saya. Nah, jadi apa? Dicari mana yang paling kuat, pihak yang sisi yang paling kuat. Nah, sisi yang paling kuat tadi diperintahkan apa? Untuk bersumpah saja.
Lah sisi yang nggak kuat, ya, yang perkiraan hakim itu bukan milik dia, maka apa? Dia harus mendatangkan bukti sebagai penguat kalau barang itu milik dia. Ya, kalau barang itu milik dia. Nah, ini adalah pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, kalau sama-sama mendatangkan bukti dan barang itu pada salah satu di antara keduanya, maka apa yang dijatuhi, yang dihukumi, bahwasanya barang itu adalah yang di tangannya itu ada pemegang barang. Yang di tangannya itu ada barang, berarti apa? Barang itu milik dia, bukan miliknya orang lain. Nah, qala fi sarhil mufradat, ya, berkata dalam sarah al-mufradat, wa qala aktsaru ahli ilmi, berkata kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, tuqaddamu bayyinatu al-mudda alaihi bi kulli halin, ya, didahulukan bukti orang yang tergugat dalam keadaan apapun saja. Ya, bukti orang tergugat yang di tangannya ada barang itu apa? Lebih didahulukan. Kenapa? Li'anna janibahu aqwa, karena sisi dia lebih kuat. Sisi yang lain lemah, belum kuat. Lah sisi dia lebih kuat karena di tangannya ada barang. Yang kedua, dia ada buktinya, mendatangkan bukti. Nah, lianna ma'ahu al-aslu, karena apa? Bersama dia ya barang tadi. Wa yaminuhu tuqaddamu ala yaminil mudda'i, dan sumpahnya dia didahulukan daripada sumpahnya al-mudda'i, orang yang menggugat. Wa qala as-Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, yaitu mufti Saudi Arabia pada zaman dulu, sekitar 1960-an, termasuk cucu ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alladzi yadharu li, yang nampak menurut saya, wa yatarajjahu indi, dan yang kuat menurut saya, huwa taqdimu bayyinatu ad-dakhil, mendahulukan bukti orang yang tergugat yang di tangannya itu ada barang. Ya, di tangannya ada barang. Jadi didahulukan orang yang di tangannya ada barang, orang yang tergugat, ya, orang yang digugat bahwasanya barang itu bukan milik dia. Lima rawahu Daruqutni, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtasama ilaihi rajulani fi dabatin aw ba'irin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dua orang yang bersengketa dalam seekor hewan atau seekor unta. Jadi Nabi ini didatangi oleh dua orang. Lah dua orang ini saling bersengketa, tengkar, ya, tentang masalah apa? Seekor hewan atau seekor unta. Yang satu mengatakan unta ini milik saya, yang satu mengatakan enggak, unta ini milik saya, bukan milik kamu. Faqama kullu wahidin minhuma al-bayyinah annahu antajaha. Lah setiap orang dari dua orang ini sama-sama mendatangkan bukti. Ya, sama-sama mendatangkan bukti bahwasanya hewan tadi milik dia, bukan miliknya orang lain. Jadi ada dua orang yang bertengkar di hadapan Nabi tentang seekor unta. Orang yang pertama bawa bukti, bawa saksi misalnya. Orang kedua sama bawa bukti, bawa tanda-tanda, bawa saksi bahwa barang itu milik dia. Lalu bagaimana? Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladhi hiya fi yadihi. Maka Nabi SAW memutuskan bahwasanya barang itu, hewan itu diberikan kepada orang yang di tangannya tadi ada hewan. Di tangannya tadi ada hewannya. Nah, jadi Nabi SAW memutuskan bahwa hewan ini milik dia, pemegang hewan. Karena apa? Aslinya yang milik dia, ya, bukan miliknya orang lain. Walaupun orang lain mendatangkan bukti, lah maka apa? Sisi dia masih lebih kuat.
Karena dia pun mendatangkan bukti kalau bahwasanya apa? Barang ini milik dia. Walaupun sama-sama mendatangkan bukti, maka bukti yang diambil itu adalah bukti orang yang di tangannya ada hewan, ada barang. Karena apa? Itu adalah sisi yang lebih kuat. Aslinya barang itu adalah milik dia, ya, bukan milik orang lain. Bisa berpindah ke tangannya orang lain, tapi apa? Harus mendatangkan bukti yang lebih kuat lagi. Harus mendatangkan bukti yang lebih kuat lagi. Bahwasanya apa? Barang itu ya bukan miliknya si pemegang barang, tapi miliknya orang lain. Nah, jadi barang tadi diberikan kepada yang di tangannya ada barang, karena aslinya barang itu yang milik pemegang barang, ya bukan miliknya orang lain. Nah, jadi faidah ta'aradatil bayinat, kalau bertentangan beberapa bukti, ya kalau bertentangan ada beberapa bukti, wajaba ibqa'u yadahu ala ma fiha wa taqdimuhu. Wajib diberikan kepada pemegang barang dan mendahulukan pemegang barang ya daripada yang lain. Jadi kalau saling kontradiksi, saling tabrakan suatu bukti, ya, atau buktinya itu bertabrakan kontradiksi, mana yang lebih kuat? Nah, yang lebih kuat adalah di tangannya itu kalau ada barang berarti apa? Milik dia, ya, bukan miliknya orang lain. Apalagi dia mendatangkan bukti, ya ada buktinya. Nah, kama law lam takun bayyinatun liwahidin minhuma. Sebagaimana kalau tidak ada bukti pada salah satu di antara keduanya. Nah, sebagaimana kalau nggak ada bukti di antara salah satu dari keduanya. Kalau salah satu nggak ada bukti, maka tetap barang tadi diberikan kepada pemegang barang. Ya karena apa? Aslinya milik dia, bukan miliknya orang lain. Wahada huwal mufta bihi inda imamid da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa huwa qaulul a'immati salasa wa ahlul Madinah. Dan ini difatwakan oleh Imam Dakwah si Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Imam As-Salasa, 3 imam madhab, dan juga penduduk Madinah, Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Jadi pendapat yang lebih kuat kalau dua-duanya mendatangkan bukti, maka apa? Diputuskan bahwasanya barang itu diberikan kepada pemegang barang. Iya, bukan kepada orang yang menggugat. Dan jadi apa? Di sini ada intinya, khulasahnya. Ya, di sini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau barangnya tidak ada di tangan dua orang ini. Ya, kalau barangnya tidak ada di tangan dua orang ini. Ya, entah barangnya di mana, ya di tangan orang yang ketiga, atau barangnya berada di luar, nggak ada di tangan dua orang ini. Maka cara memutuskannya, ya, dan dua orang ini nggak membawa bukti. Maka cara memutuskannya, dua orang ini diminta untuk bersumpah. Setiap orang diminta untuk bersumpah. Yang pertama bersumpah, yang kedua bersumpah bahwasanya barang tadi milik dia dan tidak ada hak untuk orang lain. Kalau keduanya sudah bersumpah, maka apa? Barang tadi dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Kusimat bainahuma nisfain. Ya, dibagi menjadi dua. Kalau barangnya langsung bisa dibagi, kayak kue, roti atau yang lain bisa dibagi, maka dibagi menjadi dua. Kalau nggak bisa, maka dihargai. Ya, dijual kemudian dibagi harganya. Nah, jadi mereka berserikat ya dalam barang tadi. Nah, keadaan yang kedua, apabila bendanya dipegang oleh salah satunya. Ya, barangnya dipegang oleh salah satu orang. Dan dua orang ini pemegang barang dan orang yang kedua yang menggugat sama-sama mendatangkan bukti. Ya, mendatangkan bukti. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, madhabnya Imam Ahmad,
bahwasanya barang itu apa? Diberikan kepada orang yang kedua yang menggugat, yang di tangannya itu nggak ada barang, nggak membawa barang. Karena apa? Dia mendatangkan bukti, maka barang tadi adalah milik dia karena dia mendatangkan bukti. Pendapat yang kedua, ini madhab jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama, barang ini diberikan kepada sahibul yadi, pemegang barang. Ya, diberikan kepada pemegang barang karena apa? Sisi dia lebih kuat. Ya, karena apa? Yang pertama dia membawa barang, berarti barang tadi milik dia. Yang kedua dia mendatangkan bukti. Jadi insyaallah pendapat yang lebih kuat bahwasanya barang tadi adalah diberikan kepada sahibul yadi, pemegang barang, daripada orang yang menggugat. Walaupun dia mendatangkan bukti, tapi apa? Dia nggak membawa barang. Kemudian yang masalah yang ketiga, apabila dua barang tadi ya di salah satu dari keduanya dan keduanya ya nggak ada bukti, ya keduanya nggak bisa mendatangkan bukti, nggak ada bayinah dari kedua orang ini, maka barang tadi diberikan kepada pemegang barang. Ya, barangnya diberikan kepada pemegang barang, tapi ditambahi dengan sumpah. Ya, disuruh untuk bersumpah bahwasanya barang tadi milik dia. Karena apa? Dia sisinya lebih kuat. Ya, dia pihak lebih kuat daripada pihak yang kedua. Gak memegang barang. Dan memegang barang kan sisinya lebih kuat karena barang tadi milik dia. Ya, bukan miliknya orang lain. Baik ya ikhwah, ini dapat saya sampaikan di malam hari ini, dan semoga kita bisa mendapatkan ya faedah atau ilmu di malam hari ini. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.